Nanti suara Bapak kedengaran lah, Nila. Kedengarannya Pak. Oke. Masker tahu lepas di kebuat ya. Baik nih, sambil nunggu siswa-siswi yang lain, kameranya tahu difokuskan lagi, Kak Nila. Kameranya diatur di atas biar enggak terputus kepala Kak Nilanya. Belum, Nanti Pak. kurang angkat sedikit lagi kameranya. Geser, ada roda di atas kameranya tuh, ada roda. Ada kayak roda. Nah, ya. Ya. Nah, ini masih belum ada siswa yang bergabung nih Kanila. Nih kita sudah live di YouTube nih. Bisa dilihat di WhatsApp-nya, link YouTube-nya yang Bapak share tadi. Siswa-siswi ini lagi satu doa nih. Dan lewat 9 menit sudah. Tak parai Kanila lah. Ini coba sambil Bapak anukan di grup WhatsApp nih. Nih. Using some reference lines as guides and then getting his sizing just like that. And while this is a great way to get figures drawn all over a page, and it will accurately get your sizes right and make sure that things work properly in space, there really is an easier way to do it. Went down below my horizon line, and so I shifted it upwards. And each one of my pelvises is in the same relation to my horizon. My horizon's right here. And so if I wanted to draw a figure here, just about like this, draw my arms in, my hands were just below the horizon line, so that's a pretty handy kind of a guide to use again. And there's another figure drawn in. He's kind of fallen over just a little bit. Let me kind of fix that. And he works in perspective just as well as the other ones, but I did it in a much more simple way. I can also draw a much larger figure. I'm going to draw, this is where my pelvis will go here. I can have my leg here. Here's my back. My hand is going to be just about here. And there's my arm. And he's also in perspective with all these other figures because I've lined his pelvis up with the other figures and then just kept everything else in proportion with the sizing that I made for the pelvis. It's a very, very fast way to do this kind of perspective. And so that's the good news. The bad news, of course, is that there are a lot of places where that simple trick just won't work. And so I've got my horizon for this panel. I've got my horizon way at the top of the page, and I'm going to draw my figures down below it. And so I can't reference my figures to the horizon since they won't be drawn on it. And I'm going to show you how you can still do that fairly easily. It's a little bit more difficult, and you have to use some of the tricks that we did
in the first example. And so I'm going to go ahead and I'm going to start with a figure down here. And so I've got my head lined up, my ear's going to be here, lined up with the horizon going up this way. And so there's basically the beginning of my figure. Mulai, Kakak. Enggak, muridnya masih dadak. Kanila boleh dicoba dulu. Kita sambil And so now that I have one figure drawn in, ada gabung di Google Meet kita pagi ini. Dicoba dulu presentasi anunya, apa slide materinya. Ini kita sambil live di YouTube nih, Kanila. Kita kan di tes dulu ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya nih halaman itunya ya. Berarti tinggal di scroll saja tuh untuk pindah-pindah ke materi berikutnya. Boleh ditayangkan saja untuk siswa-siswi sekalian kita record di atau kita rekam di YouTube ini. Inilah dari materi halaman satunya, 2, 3 atau dibacakan saja tuh enggak apa-apa, biar direkam nanti siswa-siswi bisa mengakses di YouTube kapan-kapan untuk bahan mereka belajarnya. Boleh dimulai saja, Kanila. Ini sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Ya, Pak. Nah, baik nih Bapak pimpin ya. Sebelum memulai pelajaran pagi ini untuk seni budaya kelas 7A, waktu dari pukul 9.30 sampai 10.30. Pelajaran disampaikan oleh Kanila tentang budaya pagi ini. Marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, silakan Danila disampaikan saja materinya, dibacakan ya untuk bahan adik-adik kita atau siswa-siswi Gempi 2 yang hilir di rumah. Silakan Danila. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembelajaran hari ini bersama Kakak Nila yang akan membimbing di kelas 7A Mapel Seni Budaya. Ya, walaupun teman-teman yang mungkin tidak dapat hadir atau mungkin terkendala sinyal ya, pada pagi ini kita akan membahas tentang menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometri menjadi ragam hias. Ya, ini sambungan materi kita minggu depan ya, minggu kemarin ya. Iya, Pak. Kemarin tentang materi flora fauna ya, ini gubahan ya. Gubahan artinya membuat penggabungan ya, gambar flora fauna dan bentuk geometri untuk ragam hias. Oke, lanjut. Pengertian ragam hias. Ragam hias disebut juga ornamen, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya ragam hias karena adanya perlambangan di balik gambar. Ragam hias memiliki makna karena disepakati oleh masyarakat penggunanya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara penggayaan bentuk, stilasi, dan penyederhanaan bentuk
deformasi. Pengertian ragam hias merupakan karya seni rupa dari penggambaran bentuk imajinasi, pikiran, dan kreativitas seniman. Selanjutnya ada motif ragam hias. Motif ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, figural, manusia, dan bentuk geometris. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Motif ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang terinspirasi dari flora, fauna, dan lainnya. Selanjutnya, ada macam-macam motif ragam hias. Ada macam-macam motif ragam hias. Yang pertama, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, dan kain sulam, kain tenun, dan border. Ragam hias flora memanfaatkan bentuk atau figur tumbuhan dalam ornamennya. Ragam hias dengan motif flora. Yang kedua ada ragam hias fauna. Ragam hias fauna merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari hewan tertentu. Hewan sebagai wujud ragam hias pada umumnya telah mengalami perubahan bentuk atau gaya. Beberapa hewan yang biasa dipakai sebagai objek ragam hias adalah kupu-kupu, burung, kadal, gajah, dan ikan. Ragam hias fauna juga memanfaatkan bentuk atau figur hewan untuk menggambar polanya. Yang ketiga ada gambar hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias dikembangkan dari bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Contoh dari motif geometris ini seperti segi empat, zigzag, garis lengkung, lingkaran, persegi panjang, segitiga layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan masih banyak bentuk lainnya. Oke, tahan dulu Kanila. Ini kita sapa ada satu siswa-siswi SMP 2 Kayanilir atau adik kita Elda Kristanti. Nah, Elda bisa dengar suara Kanilanya sama suara Bapak nih? Elda. Halo Elda. Bisa diaktifkan saja kamera wajahnya. Ya, Elda. Nah, selamat bergabung ya Elda di bimbingan seni budaya belajar di rumah ya. Nah, Elda nih, kita hari ini menyambung materi pelajaran tentang gubahan flora fauna geometrik ya dan alam benda ya, artinya materi tentang cara menggambar bentuk flora fauna menjadi suatu ragam hias ya. Nah, jadi Elda nih kemarin sudah disampaikan materi tentang menggambar flora fauna, hari ini menggambar gubahannya menjadi ragam hias. Nah, boleh nih Elda
ditanyakan sama Bapak atau sama Kanila jika ada yang masih belum bisa dipahami ya. Silakan Elda. Udah, apa ada yang ditanyakan? Ini kita ucapkan terima kasih kepada Elda, semangatnya untuk mendapat bimbingan boleh kita beri A+ ya. Mungkin juga kawan-kawan yang lain nih terkendala sinyal atau jaringan internet kurang memadai. Nah itu boleh nanti Elda dikabarkan kepada kawan-kawannya kalau misalnya kuota internetnya nggak ada, boleh datang ke lingkungan SMP 2 Kayan Hilir untuk misalnya mengakses pelajaran-pelajarannya. Nah ini Bapak angkat telepon dulu nih ya, sambung dulu Kak Nila, silakan. Iya Pak. Halo Bang. Kan mahasiswa online Selanjutnya ada pola ragam hias. Elda, boleh dibaca ya. apa itu pola ragam hias? Pada bentuk ragam yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias terukur dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometri dapat ditandai dari bentuknya empat bijak dari silang, segitiga, dan lingkaran. Iya, pola ragam hias ada macam-macam. Yang pertama ada pola simetris, yaitu pola yang memiliki bentuk motif yang sama dan diletakkan seimbang antara sisi kiri dan kanannya. Yang kedua ada pola asimetris, yaitu merupakan pola di mana motif ragam hias tidak diletakkan di tengah atau motif tidak diletakkan sama antara sebelah kanan dan kiri, tetapi masih memiliki keindahan pada komposisinya. Yang ketiga ada pola ragam hias geometris. Dapat dilihat pada bentuknya seperti segitiga, segi empat, garis silang, lingkaran, dan zigzag. Ya, itu tadi. Gimana Elda, paham sampai sini? Ya, Kanila. Nah, ada bentuk pola geometris, kemudian persegi empat, zigzag dari nih Bapak pinjam dulu tampilan layarnya nih, Bapak tampilkan dulu contoh ragam hias geometris ya. Ini kita Bapak tutup dulu punya Kanila screen presentasinya ya. Bapak alihkan dulu bentar. Ini bentuk contoh ragam hias geometris. Nah, di dalam proses penggubahan atau gubahan gambar pola ragam hias bentuk geometris ya, sebagai apa tadi materi kita sebagai aku lupa juga tadi ya. Nah, misalnya contohnya di kain batik ya. Nah, ini motifnya banyak ya. Kemudian kalau gubahan flora ya, ini tumbuh-tumbuhan ya. Kalau gubahan flora fauna, nah, dia penggabungan ya, bentuk motif tumbuh-tumbuhan dan hewan ya. Nah ini bukan, ini figuratif ya, ada gambar manusianya. Ini contohnya ragam hias gubahan flora fauna ya. Nah, banyak ya.
tuh Elda tambahannya untuk bentuk ragam hias geometri. Silakan lagi Kanila. Untuk apa materi tadi? Lanjut. Gimana Elda? Elda, apakah sampai pola ragam hias? Paham? Kurang kedengaran suaranya Elda. Ini apa mikro HP-nya dinyaringin volume mikrofonnya? Udah lah Elda. Elda? Suaranya ada. Udah kedengar. Udah lah dah. Udah tuh Kak Miranti. Kurang lancar. Ya silakan dilanjut ke halaman berapa itu? Halaman 6 lagi ya. Kak Mirantinya. Nah, tuh. Teknik menggambar ragam hias. Oke nih, Bapak bacakan nih ya. Teknik menggambar ragam hias. Pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang berikutnya, persiapkan alat dan media gambar. Nah, alat ini misalnya pensil, kuas, ya. Media gambarnya misalnya masker, buku tulis, ya. Gambar. Nah, ya, buku gambar, bukan buku tulis ya. Itu baik. Yang berikutnya lagi, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Nah, ini ukurannya misalnya apa dia mau penuh satu lembar kertas ya atau kecil-kecil ya. Nah, itu. Yang berikutnya lagi, buatlah sketsa ragam hias yang telah ditentukan. Nah, sketsa artinya polanya ya. Polanya misalnya seperti apa, nanti baru dibuat warnanya supaya lebih menarik ya. Diucapkan dengan sketsa atau rancangan sementara. Kemudian berilah warna pada gambar ragam hias. Nah, oke, yang berikutnya lagi Kanila, halaman 7 ya. Gambar ragam hias flora. Ini ya artinya menggambar ragam hias berbentuk tumbuh-tumbuhan ya. Ragam hias flora dapat kamu lihat di berbagai macam benda atau barang. Gambar ragam hias flora memiliki bentuk dan pola yang beraneka ragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam hias flora dengan ciri khasnya masing-masing. Kamu sekarang bisa menggambar ragam hias dengan mudah. Kamu bisa menggunakan pola, pengulangan, maupun salur-salur. Menggambar ragam hias flora, contoh teknik yang menggambar ragam hias flora adalah yang pertama, kita harus membuat pola dan bentuk flora yang diinginkan. Ya, itu Yang kedua, ada seperti di halaman nomor 8 itu Kak Miranti. Coba dilihat di halaman nomor 8 contoh bentuk ragam hias flora. Nah, itu dia ya. nih, Ya. yang pertama kita harus membuat polanya dan bentuk flora yang diinginkan. Yang kedua, menyusun pola gambar yang telah dibuat hingga membentuk susunan tubuh flora. Ini flora apa? Iya, bentuk flora ya. Kalau fauna dia hewan ya, gambar-gambar hewan. Nah, ini kalau bentuk flora berarti dia tumbuh-tumbuhan ya. Ragam hias. Nah, misalnya ditemukan di piring, di gelas, di kain ya, di masker, di baju, di tas ya. Nah, bentuk-bentuk lukisan atau motif-motif baik dia dibikin menggunakan atau manual ya, seperti batik motif tulis misalnya ya, itu manual dibikinnya. Tuh.
Yang ketiga, kita bisa menebali gambar menggunakan alat penebal lainnya. Seperti pensil, yang keempat, memperindah gambar dengan mewarnainya. Gimana Elda? Dengar Elda? Iya, ngangguk jadi ya Eldanya. Ini ada headsetnya lah Elda. Kalau itu bisa dipakaikan headsetnya. Nah, cuma headsetnya kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nah, nanti Bapak ulang tadi ya, yang Bapak sampaikan tadi untuk tawarnya yang lain nanti boleh Elda sampaikan. Atau Elda juga ya boleh ke lingkungan SMP 2 Pemilir untuk menggunakan tas internet di sana ya. Untuk PJJ PDR-nya boleh satu handphone misalnya gabung 3 atau 2 orang tapi dengan menggunakan protokol kesehatan ya, untuk pakai masker, jaga jarak. Nah, oke. Baik, lanjut lagi ke Nila nih di halaman berapa lagi nih? Halaman 9 ya. Ini tentang cara menggambar tadi ya. Ini 8 masih belum dibaca. Ragam hias dapat diambil dari objek daun tunggal yang kemudian bisa stilasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitasmu. Menggambar objek daun tunggal dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai stilasi dari gambar. Lanjut halaman berikutnya. Ragam hias bentuk fauna ya. Nah, ini tadi bentuk fauna ya. Bentuk hewan ya. Nah, ini langsung saja ke halaman 10-nya Kak Miranti itu. Contohnya yang dikatakan dengan bentuk fauna. Nah, itu ya. Kan lanjut Kak Miranti. Ada beberapa tahapan dalam gambar ragam hias fauna sebagai berikut. A. Tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. B. Buat ragam hias, berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya. Elda? Elda paham sampai sini Elda? Bisa dengar suara Kak Milanya Elda? Oh, mungkin lagi pasang headset kalau Eldanya. Ini punya Kak Nilanya nih, mikrofonnya bisa dikecilkan sedikit nih. Apa masuk suara jangkriknya nih? Adalah. Oke nih, ini tadi beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna. Nah, tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambarnya. Misalnya ini gambar burung ya. Terus ini kapsula, misal gambar ayam, gambar anjing, gambar ya macam-macam ya, gajah, apalagi kucing ya. Nah, itu katakan dengan fauna. Kemudian buat ragam hiasnya, beri warna pada hasil gambar ragam hiasnya agar lebih indah ya. Nah, itu yang berikutnya lagi Kak Nila di halaman
sebelahnya ya. Nah, ini menggambar ragam hias bentuk geometris ya. Silakan atau Elda dibacakan. Dibaca. Jendela dan pintu rumah. Gambar ragam hias bentuk geometri berkesan kaku tetapi memiliki nilai keindahan. Nah, yang kakak tahu ada beberapa tahapan dalam gambar ragam hias geometris. Yang pertama itu perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Kelima, buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain. Terakhir, mewarnai gambar. Oh ya nih, Kanilah, coba ini handphonenya kalau aktif akun Google-nya ya, atau dimatikan, di off-kan dulu internetnya biar enggak noise-nya. Sepertinya noise dari tangkapan akun. Nah, hilang noise-nya. Iya. Nah, ya, dimatikan dulu yang di handphonenya, akun atau koneksi internet handphonenya off-kan dulu. Sudah, Pak. Sudah. Iya, masih saja noise-nya ini Kak Nila. Atau memang suara jangkrik itu ya, Kak Nila? Oke, kita abaikan saja ya suara bengongnya sedikit. Ini kita lanjut lagi saja Kak Nila ke materi berikutnya. Halaman berapa? 11, 12 ya. Nah, ada ragam hias bentuk manusia. Sering ditampilkan dalam bentuk yang utuh seluruh tubuh, ada beberapa bagian manusia. Juga dapat dibuat gambar ragam hias, seperti kepala yang bagian wajahnya sering menjadi objek gambar ragam hias berupa topeng. Ragam hias bentuk manusia ini biasanya mengalami perubahan bentuk, baik dengan cara disederhanakan atau dilebih-lebihkan. Makna dari ragam hias bentuk manusia ini sering dihubungkan dengan nenek moyang atau berfungsi sebagai penolak bala. Elda? Ya, itu tadi ya. Ragam hias bentuk manusia mengalami perubahan bentuk secara disederhanakan ya. Ini biasanya istilah ragam hias bentuk manusia ini figuratif ya. Iya Pak, ragam hias figuratif. Iya, itu. Bentuk ragam hias yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk, contohnya seperti kedok atau topeng. Ya. Dan secara utuh seperti bentuk-bentuk dalam pewayangan. Oke, ya lanjut lagi kami Ranti. Ada lagi materinya? Bila Pak. Nomor berapa lagi berikutnya? Nah, ya itu habis ya. Kembali ke awalnya saja kami Ranti. Slide awalnya tadi. Bapak lihatnya. Tentang menggambar perubahan flora dan fauna dan geometri menjadi ragam hias ya. Ini Bapak ambil alih dulu Kak Miranti ya.
Boleh di stopkan dulu slide-nya Kak Miranti. Bila Pak, bukan Berarti Pak. Oh iya, Nila Kak Nila, maaf. Nah ini, ya. Ini tadi Bapak kalau di YouTube-nya tadi ada Bapak putar video tentang cara menggambar ya. Ini Bapak ambil referensinya kita dari lihat history ini ya, ada banyak tutorial-tutorial di YouTube ya tentang cara membuat berbagai macam gambar ya. Nah ini Bapak ada punya di sini dari David Tim Channel ya. Jadi siswa-siswi bisa melihatnya ya. Ini Bapak kan trennya ya. Nah ini channelnya ada berbagai teknik menggambar ya. Kemudian dari ini Bapak lihat ini tentang seni musik nih. Lalu nah ini dari Silpi Mahdal ya, channel YouTube-nya Silpi Mahdal. Nah ini juga tutorial-tutorial tentang menggambar. Nanti Elda Kristanti boleh akses ini di website kita bahasa Indonesia Seni Budaya ya, ada Bapak share ya di referensi videonya. Ini di website PJJ BDR Seni Budaya kemarin. Nah kita sampai 10.30 nih ya jadwal kita Kak Miranti ya. Nah ini referensinya, ada referensi seni ruti, tinggal diklik saja di sini ya. Nah di referensi ini ada 18 video di sini ya. Apa rekomendasikan untuk kegiatan PJJ BDR seni budayanya ya. Nah ini Pertama, siapkan buku gambar, lalu pensil dengan ukuran 2B dan HB, orotan. video ini ada di akun YouTube Bapak ya, di playlist kalau diakses Bapak tanya dulu. Nah akun YouTube Indonesia ya. Nah ada playlistnya di sini, nanti tinggal dilihat saja. Ini untuk tutorial edit video, ada referensi bahasa, ini kegiatan live PJJ BDR kita ada tutorial di sini. Nah ada referensi seni musik, seni rupa, live PJJ BDR seni budaya di sini. Nah ini ya. Nah ini untuk yang seni rupanya. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Diklik saja nanti di situ, coba kita cek dulu nih, lihat playlistnya. Nah ini kita lihat playlistnya. Nah ini daftar video yang ada di playlist ini ya. Nah ini boleh ditonton nih. Kalau sampai habis semua ini dipelajari, Bapak yakin ya siswa-siswi kita atau adik-adik kita SMP 2 Kayan Ilir akan menjadi pelukis-pelukis atau orang-orang yang hebat di dunia seni ya. Nah dapat menjadi orang yang sukses depannya. Contohnya ya aplikasinya gubahan flora fauna bentuk geometris alam benda. Contohnya ini Bapak lihatkan di sini ya, menggambar motif pada masker salah satunya ya. Nah,
ini yang kita hari-hari kan, masker sering kita pakai polos nih. Itu kalau kita ingin mempercantik atau memperindahnya, boleh dibuatkan suatu lukisan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai suatu kegiatan yang sangat bermanfaat ya, dan juga bisa dijadikan sebagai suatu hal untuk profesionalisme ya. Jadi bisa dikomersilkan ya dari hasil karya kita itu. Ini contohnya, coba kita simak, ada beberapa video di sini yang menggambar ke masker Bapak pilihkan ya. Ada banyak contoh yang lainnya, bisa melukis pada mobil, melukis pada baju ya, membuat motifnya. Ini contohnya ini ya, DBR 2020 ya, SNC A4 mengharapkan ragam hias pada masker, teknik belaya dan keterampilan kelas 7. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini ada juga di sini membuat ragam hias pada masker kain. Ada juga di sini satunya tadi nih, Fine With Me, masker lukis Dalmatian ya. Nah, coba kita cek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi yassir wa la tu'assir. Bukan lupa Bapak bilang di playlistnya tadi ya, nggak tershare. Coba tebak gambar videonya. apa yang kamu lihat dari gambar ini. Jika kamu melihat gambar harimau, berarti otak kiri kamu otak masker. Menghias masker. Apa itu ragam hias? Nanti bisa ditonton ya. Nih Bapak ulang dulu ya, dari Google ini tadi. Nah, dari sini tadi website PJJ Bahasa Indonesia kita ya, tadi ya websitenya. Nah, ada di bagian sini referensi seni rupa. Kemudian di atau dari akun YouTube Bapak ya, nih untuk khusus belajar BDR ini ada di menu playlist ya. Dilihat juga ya, dipelajari untuk bahan kita belajar minggu depannya. Nah, ini ada tentang cara menggambar masker BDR kita ya. Itu baik, itu dari Bapak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tambahan dari Kandila, dari Elda, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi ini. Kak Nila boleh pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Oke, baik. Mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu untuk kita semua ya, dan selamat beraktivitas. Serta Bapak ingatkan kalau keluar rumah waspada COVID-19, gunakan protokol kesehatan, tetap gunakan masker, rajin mencuci tangan ya. Oke, Bapak pikir sampai di sini pertemuan kita ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah, dadah Kamila. Ya Elda, mana Elda nih? Dadah Elda.